Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi hadzal wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berdoa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Mabadu puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu untuk menunaikan kewajiban thalabul ilmi. Pada pagi hari ini kita membahas akidah, dari akidah. Salawat dan salam kita sanjung agungan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kajian akidah kita masuk pada pembahasan perkara terbesar yang diperintahkan Allah adalah tauhid. Terus, perkara terbesar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga yang makan aja terus. Dan masalah tauhid ini menjadi inti ya, dari ibadah ya. Maka memastikan tauhid kita murni benar, kita mengesahkan Allah itu benar. Jadi gimana Gusti? Belum bakar sampah. Hari ini kan enak amat tidur. Bahwa beliau Syekh ya menjelaskan perintah Allah yang paling agung. Perintah Allah itu kan banyak. Misalnya, apa saja perintah Allah, Saudara? Perintah Allah apa saja? Apa Bi? Perintah-perintah, bentuk ibadahnya apa saja? Salat, zakat, rukun Islam ya. Tapi dari perintah-perintah itu yang paling agung ternyata perintah apa? Mentauhidkan Allah. Nah ini. Yang paling agung dari perintah-perintah Allah itu adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Catat itu ya, ingat betul. Jadi tauhid ini sangat penting ya dalam masalah kehidupan ini. Seluruh amal itu tidak ada guna-gunanya, banyaknya seperti lautan, tapi orangnya musyrik ya, karena lawannya tauhid adalah syirik. Kalau terjadi orang itu syirik, ya sudah selesai. Seluruh amalannya menjadi
sia. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu syirik, Muhammad ditegur sama Allah begitu dalam surat Zumar itu. Kalau kamu syirik, la yahbatanna amaluka, dan seluruh amal-amalmu akan terhapus. Bayangkan haji yang mahal, umroh, sedekah yang pakai biaya, puasa yang capek, haus, lapar, seluruhnya terhapus bila di hati ada kesyirikan. Karena itu mempelajari tauhid ini perkara paling agung. Perintah-perintah Allah banyak, tapi yang paling agung perintah apa, Bi? Tauhid, ya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian secara etimologi makna tauhid ini berasal dari wahada yuwahidu tauhidan, yakni menjadikan Allah itu esa, tunggal, tiada duanya, hanya esa, tunggal. Benerin lengannya. Ngapa begitu? Beliau menerangkan dalam kitab Ushul Salasah ini yang kita kaji, bahwa tauhid itu definisinya apa? Definisi takrifnya, pengertiannya apa tauhid? Langsung saut biar cepat, apa Ki? Mengesakan Allah. Yang kita bahas ini poinnya dalam hal ibadah. Antum dipaksa mondok, itu kewajiban orang tua memaksa anaknya untuk taat, ya, untuk menuntut ilmu wajib. Antum menjalaninya terpaksa atau sudah bisa berubah karena Allah dari awalnya terpaksa? Sudah bisa menuntut ilmu ini karena Allah, sudah bisa belum? Karena menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Maka ibadah harus semuanya ditujukan untuk mencari ridho Allah. Apalah artinya nilai? Apalah artinya piala? Enggak ada. Terlalu murah untuk dibandingkan dengan keridhaan Allah. Untuk dibandingkan dengan jannahnya Allah. Terlalu murah. Jangan semuanya diselesaikan di dunia dengan innamal a'malu binniyatnya untuk dunia. Jadi selesai, di akhirat enggak punya bagian lagi. Itu masalahnya. Lorehan karena sekedar pengen punya ijazah, kalau hidup ini harus punya ijazah SMP, maka mondok. Selesai lah, itu cuman itulah yang didapat. Itu pun belum tentu nilainya bagus. Ya. Han. Bagaimana UASnya, Han? Bisa jawab? Ada yang bisa? Ada yang enggak? Banyak yang mana? Banyak libur. Banyak liburnya ya. Paham antum? Dipaksa semua masuk pondok? Ya. Asraf dipaksa atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri, menuntut ilmu. Jadi kalau disuruh murojaah, suruh nulis, aneh, iya kan? Kalau Asraf bilang kemauan sendiri, maka aneh. Kalau informasi sekarang tahfiz, iyalah. Tapi yang punya minat, mau belajar, itu Asraf sendiri. Justru kalau merasa kurang, kok pelajarannya sebentar, Bi, tambahin gitu. Tugasnya kok sedikit, tambahin dong. Itu berarti orang memang minat, mau belajar. Kalau harus murojaah, nulis, disuruh, apaan? Itu kan reaktif, ya, karena perintah. Dan itu minatnya berarti nggak ada atau kecil, ya kan? Depan nih belum berubah, teman. Tinggal 2 minggu lagi masih terpaksa mondoknya, Bang. Sayang yang 2 tahun itu bisa bernilai paksaan dalam pandangan Allah, kan begitu? Enggak bernilai ibadah. Tuh.
Ini hubungannya seluruh ibadah harus bermuara kepada tauhid. Maka kemudian didefinisikan, beliau menghendaki definisi tauhid yang para rasul diutus untuk merealisasikannya. Sebenarnya makna tauhid secara umum ialah pengesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mulkiyah sudah masuk dalam rububiyah karena Rabb pengatur, pemilik seluruh alam ini, ya pasti Allah raja. Tapi ada yang membagi menjadi 4, ya, mungkin supaya lebih rinci, ya. Jadi pada dasarnya tauhid ini menjadi inti, ya, dari perjuangan, ya. Sekolah ini juga sekolah tauhid itu. Untuk apa? Seluruh amalan syariat, ya, ibadah-ibadah dikerjakan tapi tauhidnya rusak, ya. Cek apa ini kelulusan tauhid, ya. Akidahnya dicek. Perlu. Kalau masih ada zahid bilang di lampu ada setan. Setan nggak ada urusan sama lampu, dia tetap ada. Coba keyakinannya kalau mati lampu gelap takut kamar mandi, itu menandakan tauhidnya nggak benar. Seluruh tempat ada dan mereka tidak akan bisa mengganggu apabila manusia berlindung kepada Allah. Minimal baca apa? Ta'awud. Atau sudah kita sering baca itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari seluruh gangguan makhluk yang Allah ciptakan, termasuk di dalamnya jin, ya, iblis, setan yang mau mengganggu. Selesai, antum tauhidnya mantep, baca itu, mau jin kayak apapun, apa istilahnya angkernya kayak apapun, yakin antum kepada perlindungan Allah, selesai. Maka masalahnya tauhidnya itu, ya. Doanya sudah paham, tauhidnya belum kokoh. Nah ini yang ditegaskan lagi. Mana Lutfi, kalian suruh jadi peruqyah, buangin jin. Apa senjata kita? Doa. Tauhid kita kepada Allah. Ini kita baca Allah menolong, begitu loh. Bukan kita yang hebat, Allah yang memberikan kekuatan untuk membuang ini. Bapaknya ini siapa nih, Yogi, peruqyah katanya. Ya. Iya, Yok. Suka ngeruqyah. Jauh apa tuh? Ini kamu orang Sunda apa orang Palembang? Sunda ya. Tapi Habib Rusdi orang Lampung. Saudara. Nabi Adam gimana Rusdi? Mbak Yogi punya Ayu? Oh enggak, punya Ayu. Apa jodohnya Habib Rusdi bagaimana? Biar jadi saudara. Ada yang ngomong berat, ya. Berat untuk mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Berat, ya. Untuk menegakkan tauhid inilah ini Rasul diutus. Untuk apa? Menegakkan tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut tauhid. Kata Allah, dalam setiap umat ini telah diutus Rasul, yang Rasul itu sama. Ani'budullah, perintahnya suruh menyembah kepada Allah dan jauhi tauhid. Ini maknanya nggak boleh syirik atau menyembah selain Allah. Berarti tauhid. Walaupun cara nyembahnya tiap-tiap nabi, rasul berbeda. Walaupun ada syariat yang sama, tapi secara umum punya aturan sendiri. Tetapi yang dituju siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah itu sama. Jadi adanya kita hidup di dunia ini ibadah. Ibadah itu bermuara kepada tauhid. Itu tergantung sikap, cara pandang. Worldview terhadap sesuatu apapun, menyikapinya bagaimana?
Meresponnya bagaimana? Kalau tanpa ilmu, seluruhnya lebih banyak bernilai penderitaan mungkin. Hidup ini dianggapnya anugerah apa musibah? Ini Betty nanti keliru sedikit meleset. Abi Rusdi menjadi mahasiswa ini anugerah apa musibah? Abi Jepri, anugerah musibah. Skripsi jadi atau mati? Maka pengen hidup, jadiin tuh skripsi. Maksudnya begitu. Kalau sekiranya semester 10 bulan Juli itu sudah pinggir jurang neraka, itu sudah di pinggir ini. Kalau nggak selesai berarti nyemplung situ. Nggak bisa lagi untuk cerita anak cucu. Tapi kalau cerita sama Umi Ayu, oh masih lamaan saya gitu. Belum selama Umi Ayu, nah itu masalahnya. Ijazahnya aja belum jadi sekarang ya. Ayo, udah jadi belum? Kayak apa ibunya pengen lihat tuh? Kayak apa? Sampai ganti rektor berapa kali? Belum jadi-jadi. Hidup anugerah apa musibah? Anugerah. Lihatlah orang-orang yang dikubur. Ingin apa? Baca itu. Pengen hidup kembali dan ingin beribadah. Maka yang hidup ini habis ya untuk ibadah. Itu di stokin di Yogi sama Zahid sama Pasai. Stok sampai penuh bangkunya. Banajma hidup anugerah apa musibah? Kerja ibadah apa penderitaan? Datang pagi-pagi ini cara pandang sangat menentukan. Kalau dianggapnya alhamdulillah dengan aturan yayasan bisa bermajelis ilmu yang itu bernilai ibadah, kemudian bermanfaat untuk meningkatkan iman sebagai apa? Modal untuk menghadapi masalah-masalah, dicas kalau HP umpamanya hati seperti HP. Berarti kesyukuran yang muncul. Alhamdulillah. Tapi kalau kayak Abi Adi masih ngurusin tidur, bingung kalau tidur di asrama sampai sekarang masih nggak mau bangun itu bagaimana? Apa keluar lagi ya Abi Rusdi? Jam 9 malam keluar, jam 1 balik lagi ke asrama. Sehingga sekarang ini masih ngantuk, itu agak logis kan jam 9 ini sudah disuruh tidur. Nah kalau hidup dianggapnya sebagai penderitaan, taklim ini lebih menderita, malah kebakar sekalian itu ibaratnya, panas. Semua berawal dari worldview, cara pandangnya. Menyikapi hiduplah sikap yang benar itu harus dibimbing dengan wahyu. Sebab manusia banyak godaannya, banyak khilafnya, akal sering tersalah. Maka kita harus mempelajari agama ini. Bagaimana mengisi akal itu dengan bimbingan wahyu. Allah sudah menurunkan. Ini diisi Quran ini hatinya ini. Supaya pikirannya benar, eksekusinya, akalnya, pengetahuannya diisi Quran. Supaya memutuskan yang benar. Ya. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah ini berat, taat, mulai dari niat, perkataan dan perbuatan harus apa? Sama. Niat menuntut ilmu apa? Perbuatannya mewujudkan pas menuntut ilmu itu dilaksanakan dengan benar. Terus ilmu yang sudah dipahami diapakan? Diamalkan, baru dikatakan sebagai orang alim apabila sudah mau mengamalkan ilmunya. Niat mengajar itu karena apa? Mbak Ana, Mbak Ida udah datang ya? Kok jalan kaki sekarang?
Mana motornya, Mbak? Kempes. Wih, Jabri bisa ngompak nggak? Jangankan motor. HP saya bisa melembung. Meledak Wih Jabri. Mumet nyari kerjaan planning itu, aduh, biayai satu-satu. Itulah kehidupan ya. Melaksanakan mengajar karena Allah itu indikatornya apa? Ya ada rasa-rasa berat ya. Kan hidup nyari ridho Allah. Allah ridho kalau orang menyebarkan ilmu. Karena tujuannya Allah ciptakan manusia ini untuk ibadah. Ibadah yang benar puncaknya tauhid. Kalau dalam implementasi adab, puncaknya orang beragama, innama buistu liutammima sholihal akhlak makarimal akhlak. Tuh, akhlaknya kalau dirinci lagi ada akhlak kepada Allah, paling tinggi ya bertauhid. Akhlak kepada Rasul, bagaimana mentaati Rasul. Jangan mentaati yang sesuai selera saja, hawa nafsu cocok, sunnah Nabi enggak cocok, ditinggalkan, diacuhkan, diabaikan syariat itu. Akhlak kepada Quran, ya memang hidup ini Al-Quran ini apa? Apa lagunya itu yang tukang aktivis itu gimana itu? Allah goya tuna. Apa goya itu? Tujuan hidup ini. Terus Al-Quran apa? Dusturun apa ini? Dusturun ini. Undang, pedoman hidup. Kalau hidupmu mau benar, isi Quran itu ejawantahkan. Ihya Usunnah itu mewujudkan Al-Quran hidup dalam kehidupan sehari-hari nampak. Maka Rasulullah ditanyakan kepada Bunda Aisyah seperti apa akhlak Rasul? Karena khuluquhum Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran yang hidup. Tuh kunci-kuncinya tuh. Mau dirinci lagi? Kunci sukses. Kunci sukses apa? Ekonomi. Apa kuncinya? Baik kepada orang tua. Tuh. Kunci sukses belajar. Baik taat kepada guru. Itu kunci-kuncinya itu. Lebih-lebih lagi disampaikan lagi Abu Jarwi, kalau ada guru yang tidak dibayar itu biasanya cukup keramat karena tidak ada ikatan apa? Duit. Ada pertanyaan, santri? Apa tujuan hidup antum? Ibadah. Sekarang sedang mondok, disuruh apa? Menuntut ilmu. Ibadah bukan? Ibadah. Ilmu yang wajib namanya ilmu fardu ain. Apa saja itu? Akidah ini kita pelajari. Terus ya syariah ya, hukum-hukum ibadah. Yang ketiga penyelamat amal. Tazkiyatun nafs. Ada nanti antum di wisuda bangga, hilang nggak pahalanya? Namanya ujub. Maka harus diingatkan betul. Terus dipoto, terus diupload, di like. Hebatnya dipuji orang, pengen dapat apa? Sanjungan, pamer, hilang nggak pahalanya? Kalau Abi mengadakan wisuda sama kelulusan itu kan kewajiban lembaga untuk mengembalikan secara formal gitu. Mengembalikan amanah itu kepada orang tua yang menitipkan, dan ada tambahan-tambahan itulah. Mungkin sebagai apa? Tahadus binikmat lah konteksnya, mensyukuri nikmat. Alhamdulillah perjuangannya 3 tahun, 6 tahun, ada sedikit yang bisa ditampilkan. Hanya sekedar itu, bukan untuk bangga-bangga yang kemudian lupa bahwa semua itu, kalaupun itu prestasi, semua atas apa? Izin dan pertolongan Allah. Itulah guru Robani selalu menyandarkan keberhasilannya tidak pernah meninggalkan Allah dalam setiap keadaan.
Pada batas-batas yang sifatnya akuntabilitas, ya itu sudah menjadi adat dan masih mampu menjaga hati, ya coba diselenggarakan. Siapa MC-nya Mbak Ana kalau mau dikasih mukadimah begitu? Bagus juga. Bahwa amal itu bisa rusak, amal itu bisa batal kalau diungkit-ungkit. Ya, virus perusak amal apa itu? Riya, ujub, takabur, yang kemudian bisa menggugurkan amal. Itu sering diulang-ulang. Itu ada pelajarannya juga. Jadi alhamdulillah kemudian beliau melanjutkan ibadah yang dimaksud penulis adalah ibadah syariah, yaitu tunduk kepada segala perintah Allah. Banyak loh orang memakai jilbab atau menutup aurat wanita, tapi hatinya benci terhadap perintah itu. Orang berpuasa, ya, karena takut azab, benci dia lapar. Bisa orang di hatinya begitu, itu bisa. Tidak tunduk, pasrah, manut kepada syariat. Lebih banyak apa itu istilahnya Ustaz Somad, pasrah tak rela. Pasrah tapi tak rela. Gimana maksudnya? Dia menjalankan, tak berdaya. Semua orang puasa, tapi hasilnya dia mangkel gitu. Aturan ngopi robusta nggak ngopi. Ya BJB. Perasaan jalan terus, yang dilihat apa itu yang dilihat tadi? Pas dilihat bus. Itu lebihin obat dari bidan dia ya. Sembuh langsung. Itu habisnya nggak kebagian ini ya. Tusuk gigi apa namanya? Tusuk gigi. Terus nggak kamu habisin apa begitu? Yogi. Nggak boleh serakah. Tuh Sultan nggak dikasih. Memang agak lumayan ini Habib Jebri. Jekang gitu. Zikir itu malah kakinya gue nih. Udah mulai tak omelin. Model apa gitu? Di planet mana dulu? Ya. Itu diputusin kelas berapa Omega Pak? Nggak bisa ya daftar dapodiknya kalau umurnya segitu. Ya paling biar cepat, biar nggak banyak lama-lama di pondok, singkat gitu. Maksudnya yang paling sulit ya guru itulah, bahasa Inggris, IPA, matematika itulah yang mabok ngajarnya kan. Ya itu diceritainnya di grup itu yang kelas 5 itu. Alhamdulillah, pasrah tak rela itu bagaimana itu? Mau menjalankan tapi aslinya hatinya membenci. Itu yang banyak terjadi ya. Mau mondok tapi pondok ini banyak banget aturannya, capek. Ya Abdullah. Jika ada kesempatan ujian, langsung libur. Terus sorenya belajar. Ini berat. Ada yang terpaksa jadi guru, pasrah tak rela. Hidup tidak menjadi diri sendiri itu kan sangat sakit loh. Paling merdeka
indah nikmat ya menjadi diri sendiri walaupun resikonya berat. Mengembangkan ego sendiri, konsep sendiri, pribadian sendiri. Kalau enggak kuat dengan seluruh tantangannya mati sendiri nanti. Kalau enggak kuat ya, kalau kuat alhamdulillah. Perintah syariat yang Allah turunkan ialah melaksanakan hukum. Tatbiku syariah, hidup ini ada aturannya. Allah menurunkan syariat. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberi rezeki kita. Ya, maka kemudian sewajar-wajarnya Allah yang berhak memiliki aturan dan kita sebagai hamba ciptaannya ngikuti aturan itu. Gitu. Sering disampaikan kajian kitab hikam itu Habib Jabri, kita itu harus sesuai dengan peruntukannya hidup nih. Dicipta kita, dikasih nyawa kita itu untuk apa? Kalau melenceng nikmat yang diberikan untuk maksiat, ya itu nggak sesuai dengan peruntukannya. Jadi akhirnya apa? Mangkel, nggak karuan itu. Ini yang punya anak Umi apa aja ya? Mbak Ayu belum ya? Suruh Rukyah nggak jawab tuh. Rukyah sendiri. Kalau anak kemudian dilahirkan, dibesarkan, itu ibunya udah punya angan-angan. Apa kamu itu nanti besarnya itu diharapkan seperti A, Haya seperti B profesinya. Kok ngelawan gitu ya? Giliran gede nggak mau mengikuti angen-angen apa yang dicita-citakan ibunya. Biasanya gimana? Kalau meleset hidupnya ibunya, sekarapmu itu pilihanmu, bukan kehendak orang tua, kehendakmu sendiri, ngeyel. Akhirnya begitu. Itu cuman orang tua yang dititipi anak kemudian rezekinya dari Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua-muanya, kok malah manusia maksiat. Disuruh Allah manusia bertauhid, beribadah, kok malah maksiat. Maka sangat wajar kalau turunlah azab, sudah pantas sekali. Itu kan rumus umumnya setiap banyak maksiat di suatu negeri, di kampung, di desa, kelurahan, ya di situ kemudian murka Allah sudah diundang, ya wajar. Belum diturunkannya azab itu karena ada segelintir orang yang terus amar ma'ruf nahi munkar. Segelintir orang yang memohon ampun, beristighfar. Wahum yastaghfirun. Allah tidak mengazab suatu negeri kalau masih ada orang yang beristighfar. Coba Rasulullah sudah tuntunkan minimal istighfar 100 kali. Memangnya Rasul dosa apa? Rasul maksum. Rasul tidak punya dosa. Ya. Kemudian Rasul tetap mensunahkan beristighfar sampai minimal 70 sampai 100 kali. Cuma logikanya kenapa itu? Memang dosa apa? Ya. Karena Rasulullah pun ini kalau dulu pernah tersinggung bagaimana sekolah Nabi gitu. Nabi itu sekolahnya di mana? Sekolah apa namanya? Kalau bisa diwujudkan buku apa itu yang kita kasih itu. Nabi kemudian yang dipikirkan apa? Ummati. Enggak ada yang lain. Skripsi enggak lah gitu. Terlalu remeh-temeh lah. Makan gitu. Atau apa? Materi. Yang diangen-angenin itu apa, yang diomongin apa, kualitas orang itu ya cuma segitu aja. Dalam motivasi orang besar berbicara tentang hal yang besar. Besarnya maknanya maslahat lo ya. Manfaat lo untuk agama.
Ya, bukan besar ini materi, ya, tapi nilai di hadapan Allah. Kemudian perintah syariat yang Allah turunkan ialah melaksanakan hukum berat, tunduk, pasrah, manut. Sudah terpojok di sudut situ, dikejar, umpamanya orang ini mau dibunuh sama penguasa zalim, di sudut situ umpamanya sudah tidak ada tempat lagi untuk lari, barulah dia pasrah. Gambarannya seperti itu. Kalau kita kepada Allah bisa menundukkan hati kita dengan mengikuti syariatnya, seperti orang yang diuber-uber mau dibunuh dalam keadaan sudah terpojok, gak berdaya lagi. Harusnya seperti itu rasa kita tunduk kepada, maka manut semanut-manutnya yang kemudian melahirkan sikap ibadah yang benar. Apa yang menjadi perintah Allah itulah program hidup. Apa yang menjadi larangan Allah itu upaya dia untuk menghindari, hari-hari begitu. Perintah ibadah syar'i adalah syariat yang dibebankan kepada hamba-hambanya. Tukang fotonya siapa ini? Foto dulu. Walinya nyari gurunya. Adik-adiknya masih enggak keluar kemana sih, Pak? Biadi. Emang tidurnya jam berapa, Biadi? Pak, siapa BJ-nya? Mana Biadi, Pak? Ya, kamu kan PJ. Kalau tidur di asrama kan kerjaannya udah dikurangi. Adapun ibadah kepada Allah secara kauniyah, ini ada yang bisa ngelawan Allah. Ditanya, ada yang bisa ngelawan kauniyah Allah? Ada yang bisa menahan rambutnya menjadi terus ini hitam. Ada yang mampu melawan kauniyah Allah, kulitnya tidak keriput maupun di skincare tiap hari. Ada yang mampu menahan rambutnya supaya lurus, nggak keriting. Kalau tumbuh lagi, di rebonding, tumbuh lagi, keriting lagi. Giginya akan kropos. Ada yang mampu menahan itu. Itu namanya kauniyah Allah. Maka sesungguhnya kita tunduk pada perintah Allah itu sudah sewajar-wajarnya. Kita aslinya tidak mampu. Tidak mampu kita melawan kauniyah Allah yang universal ini. Sama. Mau dia orang Nasrani, orang Yahudi, sama. Kulitnya akan keriput. Rambutnya akan memutih, giginya akan kropos, ompong kembali seperti bayi, bertahap, kelemahan-kelemahan fisiknya. Kenapa itu tidak afala yatadabbarun, afala ta'qilun, afala yatafakkarun? Bisakah kita menahan itu semua? Apa yang menjadi kauniyah Allah? Seluruh tubuh ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang dikatakan mulia tersebab memiliki akal kalau digunakan. Kemarin di khutbah itu bagaimana Brusdi? Innas syarad dawab indallahi sumum bukmun layak filun. Sejelek-jeleknya orang itu apa? Binatang melata atau makhluk di muka bumi ini yang enggak menggunakan akalnya untuk memahami syariat. Khotibnya ceramah begitu. Jadi seburuk-buruk orang itu orang yang tidak bisa menggunakan akalnya untuk memahami agama ini, syariat ini. Akalnya itu nggak bisa menerima hidayah itu, nggak paham, tertutup.
Ibadah kauniyah ini bersifat umum untuk semua makhluk loh ya. Tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi manusia bisa berkehendak, punya iradah, di mana ketetapan Allah yang kemudian harus diimani. Bagaimana sikapnya ini? Enggak punya suami, belum menikah, itu menunggu hilal datang begitu saja, apa dicari itu? Pakai nyari tempatnya, nyari apa? Posisinya. Kalau jadi miskin atau jadi bodoh itu akibat atau takdir? Hah? Akibat apa? Malas. Jangan disalahkan takdir. Berlaku sunatullah kehidupan manjada wajada. Allah memberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh apa yang diupayakan. Dia mau pinter, ternyata dia orang kafir. Menelitilah dia jadi ilmuwan, pinter dia, menemukan ilmu-ilmu baru, iya kan? Karena menggunakan akal. Berlaku itu. Lah orang Islamnya tidak mau, ya ketinggalan. Ada wilayah yang kemudian diusahakan ikhtiari. Ada rizki yang diikhtiari. Ada rizki yang memang sudah ditetapkan. Ada pilihan-pilihan yang boleh manusia memilih. Tapi kalau diumpamakan dari kehidupan ini, ketika ba'da subuh merencanakan, apa istilahnya marketing itu, merospek ini, biar closing apa Mbak Yu? Biar beli jadilah, biar akad, biar apalah, transaksi lah. Malam hari ba'da isya, terimalah itu, berdamai dengan takdir, berdamai dengan ketetapan Allah. Yang sudah terjadi dari pagi subuh tadi sampai isya itulah yang menjadi apa? Ketetapan Allah yang wajib kita imani. Kita boleh punya rencana, semua manusia boleh punya rencana, tapi Allah lah yang menetapkan. Al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Kita tenang hidup ini, berdamai, dan memang enggak diridhoi keadaan itu juga tetap terjadi, kan aneh, rugi enggak dapat pahala. Maka ridho, sabar, tingkatan rendah dalam menerima takdir. Yang kedua ridho, yang paling tinggi apa? Syukur. Jadi kalau dapat musibah, syukur. Waduh, dapat musibah apa ini? Bisa bersyukur. Contohnya apa? Contohnya apa yang dianggap musibah orang? Musibah paling mengerikan kan musibah iman. Dari taat menjadi futur, kan? Dari semangat jadi apa? Serap, malas. Semua boleh hilang, tapi jangan iman hilang, kan begitu. Kalau iman hilang, selesai lah, kita nggak punya agama. Nggak ada nilai seluruh hidup yang dilakukan. Ban kempes lah Mbak Ana, yang ban kempes, bersabar, ya tetap kempes, ya biasalah. Ridho, Allah mengempeskan. Nah, mungkin Mbak Ana ini ngebut-ngebut pas di apa namanya itu, polisi tidur, terjang. Yang agak koboi ahwat naik motor ini siapa ya? Mbak Ayu atau Mbak Ana? Dua-duanya. Suruh balapan, jurinya Abi-Adi. Oh. Mbak Ida gimana, ngebut gak itu? Susah dita'arufin Mbak Ida kalau hidungnya udah cuil nyium aspal itu, susah. Jangan ngebut-ngebut. Mbak Ana udah pernah kecelakaan tuh. Kemudian ban kempes itu disyukuri. Iya, apa masalahnya? Hidup gak ada gitu. Kalau berpikir sistemik, Allah memberikan rezeki kepada tukang tambal ban. Allah kemudian memberikan kesempatan jalan kaki mungkin biar semakin sehat. Lantaran biasanya gak pernah jalan, karena kempes jalan.
sehingga memberikan kesyukuran seluruh yang Allah berikan, takdirkan itu yang terbaik. Berikutnya apa? Setelah syukur itu apa? Mengambil pelajaran ibrah atau hikmah harusnya. Syukur apapun yang Allah takdirkan, kemudian hikmahnya apa? Tapi kalau dalam konteks merencanakan tidak boleh begitu. Merencanakan harus yang terbaik, harus hidup ini hati-hati kan gitu. Agama memerintahkan jangan ceroboh gitu. Sehingga bisa kecelakaan gitu. Dia ada wayah-wayahnya sendiri-sendiri gitu. Kapan wayah merencanakan hati-hati, kapan wayah harus memang menerima kenyataan bahwa kita sadar kita ini makhluk Allah yang kuasa. Ya. Jadi bagi-bagi keadaan hati itu penting ya. Dan itu balik, kalau ilmunya benar, bijak dia, arif dia, biasa saja untuk menjalani hidup itu enggak ada masalah ya. Maka ajaban li amri mukmin, seluruh keadaan orang mukmin itu menakjubkan. Apabila ia mendapat musibah, in asobathu dorau fasobaro, kalau dia dapat musibah dia bersabar dan itu fakana khairun lahu, kebaikan. Kemudian kalau dia dapat nikmat fasakaro, maka itu juga kebaikan. Maka sering disimpulkan hidup ini dua sisi mata uang, sabar dan syukur. Diterapkan itu, wayah ini berarti sabar musibah, wayah nikmat berarti syukur. Enggak bersyukur pun kena azab, ya kan? La in sakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabila syadid. Apa dikira seluruh yang diberikan Allah itu sia-sia, percuma? Tidak, nanti ada yaumil hisab, hari perhitungan. Maka orang yang kaya itu sudah orang yang sudah tidak punya keinginan apa-apa kecuali ridha Allah. Enggak pengen rumah ya apa enggak, dari ridha Allah aja. Enggak punya keinginan apa-apa, sudah. Allah ridho terhadap saya, raditu billahi robba, selesai. Kalau kuat begitu keimanannya, enggak ada masalah hidup ini. Terus enggak ada siapapun, enggak soal. Yang penting bagaimana dia dengan Allah terbangun itu hubungan hablum minallah yang kuat. Jadi kalau apa-apa ini, kalau saya terlambat, ini sarah misalnya mana, terlambat taklim ini nanti bisa-bisa kena omel sama yayasan. Enggak, itu yang pertama, Allah ini kalau saya melakukan ini ridho enggak? Itu berarti bertahkim ya, menjadikan Allah sebagai hakim, Rasul sebagai hakim, Quran sebagai hakim dalam memilih ini aktivitas hidup. Mau apa Bi? Mau ribut, Allah ridho enggak? Nah kan, ya enggak Bi? Iya Bi. Mau dorong-dorongan, ridho enggak? Mana mungkin? Ini merusak, kezoliman. Wala tufsidu fil ar, jangan buat kerusakan. Di dunia pun ini berlaku hukum, bisa didenda, bisa dipenjara, kriminal kan? Nah, ya Terik, ini kalau ngambil hak orang kriminal. Ada hukum dunia juga, apalagi di akhirat, ya. Perintah ibadah ya, syar'i adalah syariat yang dibebankan kepada hamba-hambanya. Perintah ibadah kauniyah adalah apa-apa yang telah ditetapkan Allah dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang baik maupun yang buruk. Misalnya sakit, miskin, kematian, orang yang dicintai. Orang yang dicintai maksudnya hilang gitu kan, keluarganya meninggal atau hidup berpisah. Ya. Kehilangan harta yang dimiliki. Semuanya lah, itu semua berjalan sesuai ketetapan Allah. In kullu man fis samawati wal ardi ila atir rahmani abdan. Dalilnya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Apa makna hamba? Him, hamba.
hamba maknanya apa? Kalau raja maknanya apa raja? Penguasa. Kalau hamba budak, abdi yang harus mengikuti apa? Tuannya, perintah rajanya. Makna hamba kita sebagai hamba Allah ini belum kita wujudkan. Kadang kita melebihi Tuhan. Kadang kita hawa nafsunya mau mengatur Allah. Dengan protes-protes tidak rukun dengan takdir Allah itu begitu. Berdamai dengan takdir Allah itu yang membuat orang bahagia. Sumber masalahnya tidak menerima takdir. Diterus-teruskan sakitlah itu jiwa. Apa ini? Pusing, nggak bisa doyan makan, stres, depresi, gila. Ruqyah belum tentu sembuh. Masalahnya apa? Tidak menerima takdir. Maka beriman kepada takdir itu harus terus diulang-ulang pembahasannya supaya manusia itu tidak melenceng. Bahwa ibadah kauniyah ini tidak khusus untuk orang mukmin. Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Man yuhib la yuhib. Nikmatud dunia ini diberikan karena dunia terlalu rendah. Sekiranya nilai dunia tinggi dalam pandangan Allah, di sisi Allah, niscaya Allah tidak memberikan seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Sebab dunia ini hina dina rendah. Nikmat dunia ini Allah berikan semua makhluk. Apakah makhluk itu beriman atau kafir atau Allah murkai, sama Allah berikan nikmat dunia. Maka kita lihat orang yang kemudian bergelimang harta, sehat badannya, tapi tidak beribadah. Apalagi orang kafir gampang sekali, ya. Ekonominya mungkin maju, ya. Itu ternyata sebagai sebuah apa? Istidros, dan juga tidak ada nilai-nilai dunia itu dalam pandangan Allah. Maka orang beriman yang enggak usah memperebutkan sesuatu yang tidak bernilai. Logikanya kan begitu. Bahwa harta adalah anugerah, bahwa ketetapan Allah itu sudah tertulis, pena telah tertulis menuliskan takdir kita, daun telah kering. Maknanya adalah jalani saja apa yang diperintahkan Allah, pikirkan apa yang menjadi perintah Allah, kemudian terus istiqomah jalankan itu, ya, sehingga kita dapat memperoleh ketenangan dalam hidup ini dan berhasil, ya, kalau sampai mati husnul khotimah. Matinya pasti, kapannya siapa yang tahu. Ibadah kauniyah ini tidak khusus untuk orang mukmin, akan tetapi semua makhluk. Adapun ibadah yang dimaksud dalam bab ini yang merupakan makna tauhid adalah ibadah syariah sesuai syariat yang hanya dilaksanakan orang-orang mukmin sholih saja. Nih maknanya penghambaan dari ibadah tadi khusus, ya, dalam kajian akidah yang kita bahas ini cuman selembar aja, enggak udah habis waktunya 1 jam, ya. Perkara terbesar yang diperintahkan Allah adalah tauhid. Jadi mengesahkan Allah seluruhnya, capek-capek dari panjang untuk apa? Menuntut ilmu. Ibadah kita ditujukan untuk mencari ridha. Baik, ada pertanyaan? Serap. Guru, ada yang bertanya? Baru dikasih soal. Ya. Yang kuliah, Mbak Nabila, ada orangnya? Masih perlu ulangan, Mbak? UAS. Udah UAS setiap hari. Ujian kehidupan. Sebenarnya agak males UAS itu ya. Kuliah itu ya sehari-harinya itulah. Aturannya UAS. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.